Saudara, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan topik yang kemarin. Topik kali ini adalah wahyu umum dan wahyu khusus. Secara khusus akan bicara mengenai wahyu khusus. Wahyu khusus itu wahyu seperti apa? Inilah yang akan kita dalami. Jika saudara ingin melihat kembali pembahasan minggu lalu mengenai pengantar teologi dan wahyu umum, Anda bisa lihat pada video sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan bicara mengenai wahyu umum menyangkut adanya Allah, sifat-sifat Allah, tuntutan serta kehendak Allah, dan wahyu khusus menyangkut tahap terbentuknya wahyu. Berarti kita bicara mengenai Yesus Kristus dan juga proses pelanjutan di dalam gereja. Nah, ada kumpulan-kumpulan pertanyaan yang akan saya jawab dan saya bahas secara khusus. Nanti akan saya share kepada ketua KKS di paroki ini. Peristiwa saat Tuhan menolong kita. Pertanyaan ini sangat amat penting untuk kita sadari dan kita refleksikan. Mengapa? Karena pengalaman di mana Tuhan menolong kita pada situasi yang sulit itu akan menguatkan iman kita dan kita mampu bertahan di dalam situasi yang tidak mudah. Karena itu penting merefleksikan pengalaman, menemukan Tuhan, menemukan kehendak Tuhan di dalam peristiwa yang tidak mengenakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya terkait dengan pertemuan pertama dan juga sebenarnya pertemuan kali ini. Ada kurang lebih 17 pertanyaan. Bagaimana mengatasi keadaan seperti ditinggalkan Tuhan? Korelasi benda salib di rumah dengan membuat tanda salib di dahi, di mulut, di dada, apa hubungannya dengan Trinitas? Bagaimana dengan nazar atau janji yang terlupakan? Apakah cerita Adam dan Hawa itu nyata? Siapakah yang berdosa, Adam atau Hawa? Kisah penciptaan sampai hari ke-6, isi bumi, apakah itu sebelum Adam dan Hawa? Lalu pertanyaan nomor 7, apakah hidup manusia sudah dirancang dalam rancangan Tuhan, suka dan dukanya yang sekarang ini kita alami? Dan ada pertanyaan terkait dengan Yohanes 17 ayat 7. Nanti akan saya bahas, saya singgung pada salah satu slide yang akan saya tampilkan. Bahasa Abraham itu bahasa apa? Lalu kalau Abraham menyebut Tuhan Yahweh, itu apa maksudnya? Nah, pada pertemuan kemarin, kita membahas tentang kembalinya si anak hilang. Lalu di situ saya menyampaikan anak bungsu itu bertobat tetapi justru anak sulung yang berdosa. Itu bagaimana sih menurut refleksinya Rembrandt? Lalu berikutnya, gimana cara memberi renungan yang mudah dimengerti, dipahami? Ini beberapa hal yang biasanya kami lakukan pada waktu saya memberikan pembekalan kepada fasilitator di paroki. Ada beberapa teknik nanti saya sharekan dalam sebuah jawaban tertulis. Penyembahan berhala, apakah ada campur tangan setan? Lalu bagaimana meluruskannya? Dan kenapa sih pemuka agama Katolik jarang memberi klarifikasi terhadap stigmatisasi negatif, seperti misalkan stigma orang Katolik menyembah patung Maria dan lain-lain, sehingga itu menjadi konsumsi para mualaf? Itu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Nah, pertanyaan itu akan saya jawab karena saya senang sekali dengan membuat refleksi. Ini adalah refleksi saya yang menghasilkan 2 buku diterbitkan oleh Canisius. Yang pertama adalah tips memilih nama baptis, kedua belajar menjadi orang tua Katolik, dan yang sekarang sedang proses cetak self-publishing adalah 30 hari menjadi pribadi yang istimewa. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi,
Tentu dengan cara saya menyembunyikan identitas akan saya jawab, dan untuk kemungkinan saya refleksikan dalam sebuah buku. Nah, manusia hidup kekal, Yohanes 17. Yohanes 17 ini, saudara, sebenarnya merupakan doa agung juru selamat yang mendoakan semua manusia. Di dalamnya doa ini Yesus menceritakan pewahyuan. Siapa sih Allah itu? Yesus mengatakan Allah itu kasih kepada semua orang. Di dalam doa ini Yesus menceritakan pewahyuan Allah Bapa di dalam dirinya. Dan Yesus menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa sudah dilaksanakan. Nah, semua orang itu tahu identitas Allah. Yesus menjelaskan di dalam doa itu identitas Allah. Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Dan itu sudah diketahui oleh manusia karena Yesus menyampaikannya. Dan kita ini menjadi milik Yesus karena Allah yang memberikan kepada Yesus. Pengenalan akan Yesus itu sebagai sebuah wahyu. Pengenalan akan Yesus itu wahyu, kehendak Allah. Dan ini menjawab pertanyaan Pak Francis. Di sini Yesus jelas tidak sama dengan Bapa, maka memang Yesus itu bukan Bapa, bukan Allah Bapa. Yesus adalah putra Allah. Dan di sini terjadi persis sebelum Yesus ditangkap doa ini. Nah, apa itu wahyu? Wahyu itu Allah menyapa manusia. Allah menjaga manusia. Allah menjadi benteng bagi manusia. Allah melindungi manusia. Dan Allah menyapa, menjaga, melindungi manusia itu melalui ciptaannya, melalui ciptaan Allah. Nah, selain itu, Allah menyatakan siapa dirinya, Allah menyampaikan kehendaknya itu di dalam sejarah Israel, melalui Yesus Kristus dan diteruskan oleh gereja, dan itulah sebenarnya yang disebut wahyu khusus. Sementara Allah menyapa manusia, menjaga manusia, melindungi manusia melalui ciptaannya itu disebut wahyu umum. Nah, wahyu khusus itu Allah menyatakan kehendaknya melalui karya ciptaannya, melalui alam semesta, peristiwa alam, dan pengalaman hati nurani. Ini sifatnya personal sekali, pengalaman yang sangat personal. Nah, ini bisa terjadi melalui pengalaman yang sangat memesona atau fascinosum. Misalkan ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan sangat banyak, Allah memperlihatkan kepada Abraham bintang-bintang di langit yang begitu banyak. Ini kan pengalaman mempesona sekali. Tetapi selain melalui pengalaman mempesona, Allah juga mewahyukan dirinya, menyampaikan kehendaknya, itu melalui peristiwa alam yang mengerikan atau tremendum. Misalkan guntur, misalkan dahsyatnya halilintar. Kalau di dalam kisah Nabi Nuh itu adalah melalui apa? Hujan 40 hari, 40 malam, dan seterusnya. Nah, melalui alam atau hati nurani, kita bisa mengenal Allah walaupun samar-samar dan terbatas, nggak utuh. Nah, itu disebut wahyu umum. Sementara kalau wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah Israel sampai Yesus Kristus dan diteruskan di dalam gereja. Itu wahyu khusus. Nah, wahyu khusus ini, dengan wahyu khusus ini manusia dapat mengenal Allah secara sempurna, secara penuh. Wahyu khusus ini juga disebut wahyu adikodrati, disampaikan melalui peristiwa sejarah Israel, berpuncak dalam diri Yesus Kristus dan diteruskan di dalam oleh gereja atau umat Allah. Katekismus Gereja Katolik artikel 65 dan 66 menegaskan bahwa Yesus Kristus perantara dan pemenuhan seluruh wahyu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia terus berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1-2. Dengan perantaraan anaknya.
Kalau zaman dahulu dengan berbagai macam cara kepada nenek moyang Israel dengan perantara nabi, dan saat ini, zaman akhir ini, Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan Yesus Kristus anaknya. Kristus, putra Allah yang menjadi manusia, adalah sabda Bapa yang tunggal, yang sempurna, yang tiada taranya. Dalam Dia Allah mengatakan segala-galanya dan tidak ada perkataan lain lagi. Jadi semua rahasia Allah disampaikan kepada Yesus. Nah, ini Santo Yohanes dari Salib menjelaskan, menerangkan kalimat sebelumnya tadi dengan demikian. Sejak Ia menganugerahkan kepada kita anaknya yang adalah sabdanya, Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Allah sudah mengatakan segala sesuatu di dalam sabda yang satu itu, karena yang Ia sampaikan dahulu kepada para nabi secara sepotong-sepotong, sekarang ini Ia sampaikan dengan utuh waktu Ia memberikan kita seluruhnya, yaitu anaknya. Maka penting, barang siapa sekarang ini masih ingin menanyakan kepada Allah atau menghendaki dari Allah sebuah penglihatan atau wahyu, orang itu tidak hanya bertindak tidak bijaksana, tetapi ia malahan mempermalukan Allah. Karena ia tidak mengarahkan matanya hanya kepada Kristus sendiri, tetapi merindukan hal-hal lain atau hal-hal baru. Yohanes dari Salib mau mengatakan, pewahyuan Allah sudah lengkap di dalam diri Yesus. Jadi kalau manusia masih menginginkan penglihatan untuk mendapatkan wahyu, ingin mendapatkan hal-hal lain, hal-hal baru, sesungguhnya dia bukan hanya tidak bijaksana, dia sangat mempermalukan Allah. Nah, sebuah pertanyaan, apa hubungan wahyu umum dengan wahyu khusus? Kalau tadi wahyu umum, kita memahami Allah memperkenalkan dirinya secara sepotong-potong, secara samar-samar, secara tidak utuh, seperti puzzle. Di dalam wahyu khusus, pewahyuan Allah itu nampak jelas utuh, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Yang awalnya samar-samar sekarang menjadi sangat jelas, yaitu dalam diri anaknya Yesus Kristus. Oke, sebuah pertanyaan reflektif. Kalau wahyu Allah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, sebuah pertanyaan reflektif untuk kita yang juga ditanyakan oleh Yesus waktu itu kepada muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Bukan dari sisi pengetahuan kita, tetapi dari sisi penghayatan, pengalaman hidup. Saya mengalami Yesus itu sebagai apa gitu loh. Kalau dari pengetahuan literatur pasti akan sangat banyak. Ada yang mengatakan engkau adalah yang kudus. Lihat, mari kita lihat. Di dalam Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28, Iblis mengatakan kepada Yesus, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ini konteksnya pada waktu Yesus mau mengusir roh-roh jahat. Saudara, kalau saya dan Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah, Iblis pun juga mengakui. Lalu apa bedanya saya dengan iblis? Yang sama-sama iblis juga mengakui bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Iblis itu tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Nah, Markus 8, 27 sampai 33. Ini sebenarnya konteksnya setelah Petrus memberikan pengakuan mengenai diri Yesus, lalu Yesus menceritakan bahwa sesaat kemudian, sesaat lagi aku akan mengalami penderitaan. Waktu itu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Tetapi setelah Yesus menceritakan sebentar lagi saya akan ditangkap oleh para serdadu
akan diadili, dan seterusnya. Dan apa yang reaksi Petrus? Reaksi Petrus menarik Yesus bahwa itu tidak akan terjadi. Lalu Yesus marah kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, di dalam diri Petrus yang tadi mengaku Yesus adalah Mesias, lihatlah, di situ juga ada iblis yang mencoba untuk menghindarkan Yesus dari penderitaan. Padahal penderitaan itu jalan yang memang harus dia tempuh. Maka Yesus mengatakan, siapapun sebenarnya yang mau membelokkan jalannya, itu adalah iblis. Nah, yang ketiga, ini pengakuan yang sangat menarik. Pengakuan ini disampaikan oleh kepala pasukan pada waktu Yesus disalib, mati di kayu salib. Kepala pasukan ini tidak pernah bersama dengan Yesus mendengarkan ajarannya, tidak pernah. Tapi lihatlah, dia membuat sebuah pengakuan luar biasa. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, orang ini mengakui sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, Anda bisa lihat bagaimana cara matinya Yesus, yang lalu kepala pasukan ini membuat pengakuan seperti ini. Cara matinya Yesus bagaimana? Lihatlah, Yesus sebelum mati dia mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bergulat dalam kesendirian, tetapi enggak hanya dia bertanya di mana Allah yang meninggalkan. Yesus merasakan Allah meninggalkan dirinya, tetapi setelah itu Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Berpasrah. Dan bukan hanya itu, Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah hal-hal ini yang membuat kepala pasukan membuat pengakuan sungguh orang ini anak Allah. Orang yang berpasrah kepada Allah. Orang yang mati walaupun mendapatkan ketidakadilan tetapi tidak mengumpat orang yang memperlakukan, tapi justru mendoakan. Sebuah peristiwa yang membuat kepala pasukan mengakui orang ini sungguh anak Allah. Pertanyaannya adalah, menurut Anda siapa sebenarnya Yesus? Dari pengalaman Anda, bukan dari literatur. Mungkin Anda pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat Anda sangat bingung, sangat takut, cemas, khawatir luar biasa. Pada saat itu, Tuhan tanpa Anda sadari menolong melalui orang lain. Anda terbebas, Anda lepas dari kesulitan yang sangat besar. Dan Anda mengatakan, sungguh Yesus, engkau adalah penolongku. Maka pertanyaan pengalaman apa yang membuat Anda bertahan menjadi Katolik itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab. Dan jawabannya itu adalah sebuah pengalaman. Pengalaman, peristiwa. Nah, saudara, hakikat wahyu itu bisa dilihat di dalam Dei Verbum 2. Di situ akan disampaikan mengenai wahyu. Di sini saya tidak akan membahas asal-usul wahyu, aspek wahyu, objek wahyu, puncak wahyu. Sebuah cerita yang bisa membantu bagaimana wahyu itu mempunyai unsur-unsur rela memberikan yang terbaik kepada teman, kesetiaan seumur hidup, menjaga rahasia, dan melindungi. Itu unsur-unsur wahyu. Kisah Jonathan dan Daud. Anda tahu Jonathan adalah anaknya Raja Saul dan Daud adalah seorang gembala. Ketika Daud bertemu dengan Jonathan, hati mereka mulai berpadu dan Jonathan memberikan baju perangnya, perlindungannya kepada Daud, baju zirahnya, yang mau menyimbolkan bahwa Jonathan memberikan sesuatu yang melindungi dirinya diberikan kepada Daud supaya Daud selamat. Itulah pewahyuan. Jadi Allah pun juga melakukan seperti itu. Atau yang dilakukan oleh Jonathan ini mencerminkan bagaimana Allah mewahyukan dirinya melalui persahabatan ini. Nah, ini Dei Verbum 2.
Dei Verbum 2 atau dokumen terkait dengan sabda ilahi. Di sini dikatakan pewahyuan itu adalah Allah memberikan dirinya. Allah membuka rahasia kehendaknya. Efesus 1 ayat 9. Dengan rahasia itu manusia bisa menghadap Bapa. Dan itu melalui Yesus yang sudah menjadi daging dengan bantuan Roh Kudus. Supaya manusia ikut serta dalam kodrat ilahi. Dan semua itu saudara dilakukan karena kebaikan dan kebijaksanaan Allah. Supaya manusia ikut serta dalam kodrat ilahi, itu karena kebaikan dan kebijaksanaan. Oke, isi wahyu. Isi wahyu umum adanya Allah dan beberapa sifat Allah, tuntutan dan kehendak Allah. Sementara wahyu khusus isinya tahap konstitusi, tahap pembentukan wahyu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan tahap penerusan, kontinuisi. Oke, apakah ada yang ingin sharing? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Saat ini kita akan melihat adanya Allah dan sifat-sifat Allah. Sangat menarik karena beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya itu dan juga pengalaman yang dialami mencerminkan iman, mencerminkan pewahyuan Allah ada di situ. Nah, pertanyaan emang ada Allah? Sebuah pertanyaan, kalau ada Allah, kenapa ada kejahatan? Begitu kan? Jadi, saudara, adanya kejahatan seringkali digunakan oleh banyak orang, untuk membuktikan Allah itu tidak ada. Karena kejahatan itu adalah sebuah tindakan yang jahat yang bertentangan dengan Allah. Mungkinkah Allah membiarkan kejahatan terjadi? Itu pertanyaan orang tersebut, lalu menyimpulkan kalau begitu Allah nggak ada. Mari kita lihat, hati-hati dengan kesimpulan itu. Ada pertanyaan dari Pak Cahyo, bagaimana teologi dapat menjelaskan bahwa setiap kehendak Allah dapat dalam kejadian yang pahit itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia? Saudara, Allah itu tidak pernah menghendaki yang namanya kejadian pahit. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kok ada peristiwa pahit? Kok ada peristiwa kejahatan? Ya, pertama karena hidup itu misteri. Kita tidak bisa memahami semua yang terjadi di dalam hidup kita. Hidup ini adalah misteri. Tidak semua dari apa yang terjadi di dalam hidup kita bisa kita pahami secara rasio dan akal budi. Lalu yang kedua, kosmos atau semesta, termasuk manusia, itu adalah dihuni oleh manusia yang berdosa. Dan manusia yang berdosa itu gunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya kalau dilihat dari teologi ini, cinta Allah yang begitu besar kepada manusia itu dengan kelihatan pada saat Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Dengan kebebasan itu sesungguhnya Allah menghendaki kebahagiaan manusia itu menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Tetapi justru yang terjadi dengan kebebasan itu manusia berdosa, menyalahgunakan. Dan karena itu maka ada yang namanya kejahatan. Dan ada kepahitan. Dan kepahitan juga tidak lepas karena manusia itu masih mempunyai darah dan daging. Yang menunjukkan bahwa manusia itu masih penuh dengan keterbatasan. Oke. Refleksi, pencarian Tuhan. Jadi pertanyaan mengenai apakah Tuhan ada itu banyak direfleksikan, bukan hanya oleh kita, tetapi juga oleh para pastor. Ini buku Saat Tuhan Tiada dari cermin Anthony de Milo, ini ditulis oleh Romo Setiawan, Yesuit. Menemukan Tuhan dalam segalanya ditulis oleh Romo Sudiarjo. Dan bagaimana saya dapat menemukan Tuhan, ini ditulis oleh James Martin, seorang dosen teologi. Artinya apa? Refleksi-refleksi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau Allah tiada itu bukan sebuah kenyataan Allah tidak ada. Allah tidak dirasakan kehadirannya. Dan itu bukan karena Allah tidak ada, karena kondisi batin manusia. Maka penting sekali untuk menemukan Tuhan di dalam segala, termasuk di dalam peristiwa yang pahit, peristiwa yang membuat duka. Dan itu memang tidak mudah, tapi itu adalah
teologi yang sangat konkret. Oke. Sejarah Israel, sifat Allah. Kita akan melihat beberapa saja sifat Allah dari Perjanjian Lama. Sifat Allah. Kalau dilihat dari sejarah Israel, kitab suci Perjanjian Lama dan Baru, kita lihat Perjanjian Lama, kisah penciptaan. Pak Michael itu bertanya terkait dengan kisah penciptaan. Nah, saudara, kisah penciptaan ini berasal dari kalangan para imam. Kita tahu ada 4 tradisi ya. Tradisi atau sumber tulisan kitab suci. Yang pertama Yahwista, yang kedua Elohista, yang ketiga Deuteronomis, yang keempat adalah imam. Tradisi para imam, sumber para imam. Jadi kisah penciptaan ini diyakini berasal dari para imam. Kalangan para imam, jadi tahun-tahun yang sudah ke sini dan itu ditempatkan di awal. Nah, di dalam kisah penciptaan itu, saudara, ada teologi mengenai Allah dan teologi mengenai manusia. Artinya bisa dari kisah penciptaan itu kita bisa bertanya siapa sih Allah dan siapa sih manusia. Kan begitu. Dari kisah penciptaan ini mau mengajarkan kepada orang Israel siapa Allah dan siapa orang Israel. Ajaran mengenai wahyu Allah, di sini disebutkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu ada sebelum segala sesuatu. Allah itu mempunyai sifat berkuasa, mengatasi semuanya, transenden. Nah, sebenarnya ini digunakan oleh para imam untuk menyampaikan kepada orang Israel bahwa Allah-Allah yang disembah oleh masyarakat di sekitar Israel, di luar Israel itu bukan Allah, itu adalah ciptaan Allah. Karena mereka menyembah bintang, menyembah api, dan seterusnya. Maka kisah ini mau menegaskan Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa transenden. Dan ini juga mengisahkan atau menceritakan teologi tentang identitas manusia. Dari kisah penciptaan mau disampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan yang martabatnya paling tinggi di antara semua ciptaan. Di antara semua ciptaan manusia itu martabatnya paling tinggi karena manusia itu adalah gambaran Allah. Maka karena itu gambaran Allah yang nggak boleh menyembah hal-hal lain ciptaan Tuhan lainnya. Karena pada dasarnya ciptaan lain itu martabatnya di bawah manusia. Oke, maka jawaban pertama adalah maksud penulis seperti tadi saya sebutkan tentang keesaan sifat Allah yang maha kuasa dan ajaran yang mengenai Allah transenden, bukan ajaran trinitaris ya. Itu. Oke, sifat yang kedua kita bisa lihat dari kisah Allah mengusir Adam dan Hawa. Kita tahu setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah mengusirnya. Manusia dan Taman Eden. Ya, Allah di sini melindungi. Kenapa? Walaupun manusia berdosa dan dia harus meninggalkan Taman Eden, tetapi Allah tetap menjaganya supaya manusia itu tidak binasa. Allah yang tidak menghukum. Jadi mau digambarkan di sini sebenarnya Allah tidak menghukum. Kalau Adam dan Hawa menderita, itu adalah konsekuensi dari dosa. Nah, itu. Sekarang kita lihat tentang sifat Allah pada zaman Nabi Nuh di Kejadian 6-7. Waktu itu adalah hujan lebat 40 hari 40 malam. Gambaran mengenai Allah yang tremendum, Allah yang dahsyat, Allah yang menakutkan, karena di sini Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam sehingga semua makhluk di dunia itu tenggelam binasa kecuali mereka yang ada di dalam bahtera Nuh. Ini Allah yang mengerikan. Nah, setelah peristiwa-peristiwa ini kemudian gambaran mengenai sifat Allah yang tremendum, yang dahsyat, yang mengerikan itu banyak kita jumpai di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah peristiwa di mana Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Musa melihat semak bernyala tetapi tidak terbakar, lalu dia mau mendekati semak itu, lalu ada suara supaya dia melepaskan alas kakinya karena tempat itu kudus. Nah, saudara, mengapa Musa menutupi wajahnya dan dia takut memandang Allah? Karena di dalam Keluaran 19,
ayat 12 dan Imamat 17 ayat 1 dikatakan Allah itu menakutkan, kekudusan Allah itu tiada taranya sehingga orang yang memandang bisa mati. Maka Musa menyadari itu dan dia menutupi dan dia takut. Jadi kalau di dalam perjanjian lama manusia itu takut mendapatkan penampakan dari Allah. Tapi manusia yang modern saat ini justru malah banyak mencari penampakan. Aneh. Oke. Nah, ini adalah juga peristiwa tremendum berikutnya ketika Allah yang dahsyat banget. Allah yang dahsyat banget pada waktu Musa. Pada waktu Musa membelah laut. Nah, ini yang berikutnya terkait dengan sifat Allah penjaga, Allah pemelihara. Di Keluaran 16 ayat 4, Allah tapi mencobai manusia. Di sini dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada manusia, sesungguhnya aku akan menurunkan dan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dari dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi ceritanya begini, kita tahu pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, setelah menyeberangi laut, Tiberau Laut Merah, berjalan di padang gurun, orang-orang Israel itu bersungut-sungut karena kelaparan. Dia mengatakan kalau engkau mau membawa kami hanya mati di padang gurun, lebih baik kami itu mati di Mesir, di depan makanan-makanan. Lalu Allah mengatakan orang Israel yang bersungut-sungut itu, lalu Allah menurunkan roti. Di sini Allah menjadi penjaga, Allah menjadi pemelihara hidup, saudara. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena memang kekuatan Allah luar biasa. Allah bisa menjatuhkan makanan dari atas. Tapi di sini dikatakan, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut kehendak hukumku atau tidak. Jadi walaupun orang Israel mendapatkan kebaikan Allah yang luar biasa dengan cara fasinosum, kalau ini fasinosum, dan tremendum yang mengerikan. Tapi di dalam kisah selanjutnya kita bisa melihat, Israel tidak taat pada hukum. Nah, ini adalah Keluaran 20, sifat Allah pencemburu. Nah, cemburu pada waktu apa orang-orang Israel menyembah berhala? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Allah. Jadi di sini digambarkan Allah yang pencemburu, ya, manusiawi banget. Gambaran mengenai Allah sangat manusiawi. Ini dalam perjanjian lama. Maka kita kalau mau memahami perjanjian baru, mau memahami pewahyuan di dalam diri Yesus, nggak bisa kita melepaskan dari perjanjian lama. Karena akan kelihatan sekali bahwa yang dilakukan, dibawa oleh Yesus itu memang sesuatu yang sangat berbeda dari perjanjian lama. Oke, maka tidak betul, tidak meniadakan hukum Taurat. Nah, apakah ada yang bertanya? Kita lanjut ya, saudara. Nah, sekarang sifat Allah di dalam perjanjian baru. Allah dalam perjanjian baru, kita bisa melihat Allah di dalam diri Yesus Kristus, saudara. Nah, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka sifat Allah di dalam diri Yesus ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Di dalam Mazmur 102 ayat 27 dikatakan tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mau menunjukkan keabadian sifat Allah atau keberadaan Allah. Oke, yang pertama sifat Allah dalam perjanjian baru secara sempurna dapat kita lihat pada diri Yesus. Sebuah pertanyaan, apakah pernah kita melihat Yesus marah menghukum manusia? Pernah enggak? Yesus marah kita pernah lihat. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja menukar uang dan bangku-bangku yang berpedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah ini.
Yesus marah karena bait Allah menjadi sarang penyamun. Saking cintanya Yesus kepada Allah, kepada bait Allah, maka dia marah. Ini Yesus marah tapi tidak menghukum, saudara. Makna apa yang bisa kita ambil? Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Maka kalau tubuh kita menjadi sarang yang kotor, Yesus pasti marah. Yang kedua, apakah pernah kita melihat Yesus marah dan menghukum? Ada sebuah peristiwa ketika Yesus dan para murid berjalan menuju ke Yerusalem, dia harus melalui Samaria. Lalu orang Samaria menolak mereka karena orang Samaria tahu bahwa rombongan ini menuju ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem itu tempat pusat peribadahan dari orang-orang Yahudi, sementara orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi bukan sebagai orang Israel sejati, karena percampuran dari orang-orang asing. Lalu, karena mereka ditolak oleh orang Samaria, murid Yesus berkata, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Artinya Yesus berpaling kepada kedua muridnya dan menegur mereka, jangan begitu. Sebuah pertanyaan, saudara, mengapa Yakobus dan Yohanes bertanya kepada Yesus demikian? Kalau di dalam perjanjian lama, itu ada nabi, seperti gambar itu Nabi Elia, yang menurunkan api dari langit membakar panglima dan 50 prajurit yang diutus oleh Raja Israel Ahazia kepada si Elia. Karena apa? Karena Raja Israel Ahazia itu minta nasihat kepada nabi-nabi palsu, imam-imam Baal. Dan Elia sangat marah kepada Ahazia. Lalu Ahazia mengirim utusan kepada Elia untuk turun gunung lalu memberikan petunjuk kepada Ahazia. Lalu Elia tidak mau, mengatakan, jika aku diperkenankan menurunkan api, akan aku turunkan dari langit. Dan benar, panglima itu dan 50 prajurit meninggal terbakar. Lalu Ahazia mengutus lagi satu panglima dan 50 prajurit dan sampai demikian yang kedua dan yang ketiga Elia mau turun. Jadi saudara, gambaran Yesus sebagai Elia yang baru yang tidak menghukum, tidak menurunkan api. Nah, Yesus tertangkap terhadap orang berdosa bagaimana? Ini dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Di sini Abraham tawar-menawar dengan Allah, apakah orang benar harus binasa bersama orang fasik yang dihukum Allah. Abraham mengatakan kalau di kota ini ada 50 orang, turun menjadi 45, menjadi 10, 40 dan menjadi 10. Nah, di dalam Yeremia 5 ayat 1 dan Yeskiel 22 ayat 30, jika ada satu orang saja benar, kota itu, Yerusalem, tidak akan dibinasakan, tetapi tidak ada satu orang pun yang benar. Maka Israel pun hancur. Nah, satu orang benar itu ditemukan kapan dan di mana? Yaitu pada zaman Yesus. Yaitu ditemukan dalam diri Yesus yang mengampuni orang supaya 70 kali 7 kali. Dan ini berarti apa? Tidak pernah terbatas. Jadi Yesus, Allah yang ada dalam diri Yesus itu bukan Tuhan yang mau menghukum, suka menghukum, kan? Wajah Allah dalam diri Yesus itu tampak di dalam peristiwa-peristiwa Yesus membangkitkan orang, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus makan bersama orang-orang berdosa, Yesus melipat gandakan makanan, memberi makan kepada orang lapar, Yesus mencuci kaki para murid, dan seterusnya. Inilah wajah Allah. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang begitu mencintai orang yang berdosa, orang sakit, orang tersingkir, orang kelaparan, dan seterusnya, saudara.
Allah mempunyai wajah yang sangat berbeda dalam perjanjian lama dan wajah Allah dalam diri Yesus. Nah, di dalam peristiwa ini, saudara, sifat kealahan yang dipahami manusia lama di dalam perjanjian lama benar-benar dibalik oleh Yesus. Yaitu Yesus yang tidak mau melawan walaupun dia dikhianati, dijatuhi hukuman walaupun dia tidak berdosa, dia tidak naik banding, dia tidak marah. Yesus yang dicambuk, disiksa, tetapi tidak mengeluh, tidak memaki-maki orang yang mencambukinya. Dan Yesus yang berada kesendirian dalam kesepian di saat kematiannya. Allah yang seperti ini yang dibawa oleh Yesus. Nah, maksud dan tujuan wahyu, saudara, mengundang kita semua manusia ikut serta di dalam kehidupan Allah Tritunggal. Allah yang adalah kasih berkenan mengundang manusia ke dalam cinta kasih-Nya. Tujuannya apa? Agar manusia menemukan jalan kepada Bapa dan ambil di dalam kodrat ilahi Bapa. Ini sebenarnya tujuannya. Tujuan pewahyuannya itu supaya manusia bisa sampai kepada Bapa dan hidup di dalam kodrat ilahi Bapa. Luar biasa. Dan itu bisa melalui Yesus dan melaluinya jalannya jalan salib. Via Dolorosa, way of grief, way of suffering, jalan penderitaan dan kesengsaraan, jalan menuju Golgota untuk sampai kepada kebangkitan. Maka bagi orang Katolik, saudara, yang namanya penderitaan itu adalah jalan menuju kepada Paskah, maka kita menerima penderitaan itu, apalagi penderitaan yang dialami sebagai akibat dari kita melakukan tindakan-tindakan baik. Sudah melakukan tindakan baik, dicurigai, malah apa? Difitnah lagi. Dan contoh dalam kondisi kayak seperti itu, Yesus menerima, nggak protes. Bisakah kita seperti itu? Nggak protes? Nah, tahu ya. Oke. Tuntunan oleh hati nurani, Roma 2 ayat 14-15, bagi yang tidak mengenal hukum Taurat. Bagi yang tidak mengenal hukum Taurat, pewahyuan Allah itu ada di dalam hati nurani manusia. Kalau yang mengenal hukum Taurat ada di hukum Taurat, tetapi Paulus mengatakan itu gagal. Hukum Taurat yang dimiliki Yahudi gagal, manusia gagal mengenal Allah melalui hukum Taurat. Maka Allah mewahyukan dirinya melalui Yesus mencapai puncaknya dalam perjanjian baru. Perkataan dan perbuatan Yesus dan peristiwa Paskah, wafat dan kebangkitan, saudara. Itu menjadi puncak pewahyuan. Dan setelah itu diimani oleh para rasul, diteruskan oleh rasul melalui Roh Kudus di dalam gereja. Maka Roh Kudus itu mempunyai peran menuntun, penguat, dan penghibur. Dan ini diteruskan dalam kitab suci, tradisi, magisterium, dan diimani oleh para rasul. Maka iman kita ini iman rasuli dan diteruskan oleh gereja Katolik. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui kekasan agama Katolik, gereja Katolik. Disinilah sebenarnya sampai di sini kita bisa menyimpulkan tidak sama setiap agama. Mempunyai kekasan masing-masing, dan ini kekasan yang saya sebutnya sebenarnya keistimewaan. Kekasan inilah yang membedakan gereja Katolik dengan gereja atau agama lain, dan kekasan inilah yang membuat Anda meneruskan iman rasuli. Nah, ada beberapa kesaksian dari teman-teman yang ditulis melalui link itu. Menjadi Katolik itu termotivasi pada awalnya ikut suami, suka figur suster, sekolah di sekolah Katolik, sejak bayi dibaptis, dan itu panggilan, awalnya ikut teman, mau merasakan, menerima komuni, dan seterusnya. Itu pada awalnya motivasinya. Tetapi lalu kemudian motivasi ini diperkuat dengan apa? Pemahaman dan pendalaman mengenai kekasan Katolik. Contoh nih, dari tes diagnostik itu, kekasan Katolik itu ya Ekaristi, Sakramen Maha Kudus, ada 9 orang yang menjawab. Transubstansio, perubahan roti anggur, substansinya berubah menjadi darah dan tubuh Kristus. Kekasan 7 sakramen, ada 7 orang. Tritunggal,
Nah, Kristen lain juga ada. Bunda Maria, Santo Santa, Alkitab, tradisi dan magisterium, tanda salib, Kristen lain juga ada. Hierarki. Nah, lalu syahadat iman para rasul, saudara. Ini kekasan. Jadi awal mulanya motivasi boleh sangat sederhana, sangat cetek, tapi harus kita perdalam dengan hal-hal ini. Karena itulah maka kita semua bisa memperdalam pengetahuan kita mengenai iman Katolik dengan cara berteologi seperti sekarang ini. Topik-topik ini yang disebutkan teman-teman dari diagnostik test, ini adalah topik-topik yang pantas dan layak kita dalami di dalam katekese. Nah, saya akan sampaikan untuk slide terakhir ini, Ekaristi dan Sakramen Maha Kudus. Mengapa ini sangat penting? Paus Paulus kedua, John Paul II mengatakan inilah harta kekayaan gereja, jantung dunia, damba kesempurnaan yang dirindukan oleh pria dan wanita biar kadang tak sadar. Ini Paus, pencinta Ekaristi dan adorasi. Kehadiran Yesus yang sempurna di dalam diri kita itu adalah hosti dan anggur. Dan ini adalah adorasi. Adorasi ini tidak terlepas dari Ekaristi, tapi lanjutan dari Ekaristi. Dan terkait dengan adorasi ini, ada dua tokoh besar yang memberi kesaksian, dan ini layaklah memotivasi kita untuk mempunyai devosi kepada Sakramen Maha Kudus dalam adorasi. Tokoh yang pertama adalah Santo Thomas Aquinas. Kita tahu dia adalah teolog besar di dalam Gereja Katolik. Dia mengatakan demikian, kebijaksanaan yang saya peroleh pertama-tama bukan dari tumpukan literatur buku yang saya pelajari, tetapi dari saya duduk 1 jam setiap hari di depan Sakramen Maha Kudus. Saya ulangi. Kebijaksanaan yang saya peroleh pertama-tama bukan dari saya mempelajari literatur dan buku-buku, tetapi dari setiap hari saya duduk 1 jam di depan Sakramen Maha Kudus. Jadi Thomas Aquinas duduk di depan Sakramen Maha Kudus dalam adorasi setiap hari 1 jam membuat dirinya memperoleh kebijaksanaan sehingga bisa memberikan kepada umat, kepada gereja. Nah, tokoh yang kedua adalah Mother Teresa. Kita tahu, Anda tahu siapa dia. Mother Teresa melayani orang-orang yang hendak menjelang ajalnya di Kalkuta, orang-orang sakit, orang-orang miskin. Dan suatu hari begitu banyak orang yang datang, orang yang sakit, sampai dia kekurangan tenaga, kekurangan suster, biarawati. Mungkin secara manusiawi, secara marketing kita akan mengatakan ya sudah sebar saja flyer promosi. Mungkin, tetapi Mother Teresa tidak. Mother Teresa duduk setiap hari di depan Sakramen Maha Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak lama kemudian Tuhan mengirim kepada Mother Teresa gadis-gadis yang mempersembahkan hidupnya bersama Mother Teresa untuk kemuliaan Tuhan dengan melayani orang-orang miskin dan sakit. Jadi saudara, apapun kesulitan Anda, apapun pergulatan hidup kita, mari duduk 1 jam di depan Sakramen Maha Kudus, dan itu akan memberikan kekuatan. Nah, itulah, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita.